Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam mengenai Sunan Maulana Malik Ibrahim. Agama Islam masuk ke Nusantara, tepatnya di Pulau Jawa, diperkirakan pada abad ke-7 Masehi atau sekitar tahun 674 Masehi hingga 1433 Masehi. Nah, dalam rentan waktu sekitar 800 tahunan, agama Islam belum tersebar begitu luas, hanya dianut oleh sebagian kecil penduduk Nusantara. Meskipun para saudagar dari Arab itu sudah berdatangan sejak tahun 674 Masehi melalui jalur perdagangan. Islam meluas ke berbagai pelosok Nusantara setelah munculnya para penyebar Islam yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Apa itu Wali Songo? Wali Songo berasal dari kata wali dan songo yang berarti 9 wali. Nah, istilah Wali Songo itu dikaitkan dengan lembaga dakwah yang berisi dari tokoh-tokoh penyebar Islam. Nah, siapa Wali Songo itu? Pada abad berapa mereka menyebarkan agama Islam? Nah, Wali Songo itu menyebarkan agama Islam sekitar abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Nah, Wali Songo itu yang pertama adalah satu, Maulana Malik Ibrahim. Kemudian yang kedua Sunan Ampel, yang ketiga Sunan Giri, yang keempat Sunan Tunan, yang kelima Sunan Derajat, kemudian yang ketujuh Sunan Kalijaga, yang kedelapan Sunan Kudus, kemudian Sunan Muria dan Sunan Gunung Jati. Dari 9 wali itu, 5 wali dimakamkan di Jawa Timur dan 3 wali dimakamkan di Jawa Tengah, 1 wali dimakamkan di Jawa Barat. Selain Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa, di luar Jawa juga ada tokoh-tokoh Islam yang menyebarkan agama Islam. Di antaranya adalah Hamzah Pansuri, kemudian ada Syekh Nuruddin, kemudian ada Syekh Abdul Latif, ini menyebarkan agama Islam di Singkil, daerah Aceh. Ada Samsudin menyebarkan Islam di Sumatera. Kemudian Sultan Alauddin menyebarkan Islam di Makassar. Kemudian Syekh Yusuf juga di Makassar dan Sulawesi. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh Islam yang menyebarkan agama di seluruh Nusantara. Kita lanjutkan tentang biografi ini. Ini gambar dari Sunan Maulana Malik Ibrahim atau dikenal dengan Syekh Sunan Gresik. Ini makamnya, peziarahnya banyak sekali. Ketika pada bulan-bulan tertentu atau bahkan setiap harinya, itu para peziarah yang ratusan ribuan mungkin memadati tempat pemakaman Sunan Maulana Malik Ibrahim yang ada di Gresik. Biografi Maulana Malik Ibrahim. Apa atau biografi? Biografi itu adalah asal usul Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim itu dikenal dengan Sunan Gresik, berasal dari Kasan atau daerah Persia. Ya, dia dikenal dengan kakek bantar. Silsilah keturunannya Sunan Maulana Malik Ibrahim dengan Nabi Muhammad itu dengan melalui Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib dari jalur Husain. Jadi masih ada keturunan dengan Nabi Muhammad. Kapan Maulana Malik Ibrahim datang ke Indonesia atau ke Jawa? Ini tepatnya pada tahun 1371 Masehi.
datang ke Pulau Jawa dengan saudaranya bernama Maulana Mahfur dan Sayyid Yusuf Maghribi. Jadi Maulana Malik Ibrahim itu datang ke Jawa itu tidak sendirian. Ada 40 orang pengiring dan 2 orang sahabat dekatnya. Mereka datang ke Pulau Jawa menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Tujuan yang pertama adalah di desa Sembalo, yaitu di daerah Gresik, dekat desa Leran, Kabupaten Gresik, sekitar 9 km arah utara kota Gresik, yang tidak jauh dari makam Fatimah binti Maimun. Di sanalah Maulana Malik Ibrahim pertama kali tiba. Nah, dalam menyebarkan agama Islam, Maulana Ibrahim itu dengan cara berdagang, menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang murah. Kemudian di tempat terbuka, di tempat pelabuhan, di dekat pelabuhan, otomatis karena tempatnya terbuka dan dekat pelabuhan, banyak orang yang membeli dagangannya. Nah, disitulah kesempatannya Maulana Malik Ibrahim sambil berdagang, berdakwah, menyebarkan agama Islam. Setelah dirasa berhasil di desa Sembalo, ia pindah ke kota Gresik dan tinggal di desa Sawu. Ya, selang beberapa lama kemudian ia menyebarkan Islam di kalangan istana. Ketika itu rajanya bernama Prabu Brawijaya. Nah, meskipun Prabu Brawijaya sebagai penguasa Majapahit itu tidak masuk Islam, akan tetapi raja itu memberikan kesempatan kepada Maulana Malik Ibrahim untuk menyiarkan Islam. Jadi dia tidak mau masuk Islam, tetapi dia memperbolehkan mengajarkan Islam di wilayah Majapahit. Karena baiknya Prabu Brawijaya hingga diberi penghargaan, ya. Jadi Sunan Maulana Malik Ibrahim diberikan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik untuk berdakwah, sehingga dia akhirnya mendirikan pondok, dan hingga wafat Sunan Maulana Malik Ibrahim dimakamkan di desa Gapura. Jadi tempat itu dulu adalah pemberian Prabu Brawijaya. Sunan Maulana Malik Ibrahim wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah atau 8 April tahun 1419, dan prasastinya sekarang masih ada dimakamkan di desa Gapura di kota Gresik. Anak-anakku, kita lanjutkan. Nah, ini adalah gambar daripada Maulana Malik Ibrahim. Kalau dilihat dari fotonya, beliau ini adalah tokoh yang sangat sederhana, santun, kemudian juga bijaksana. Lanjut. Nah, peran Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan ajaran Islam. Gimana toh Maulana Malik Ibrahim itu kok bisa berhasil dalam berdakwah? Nah, bagaimana caranya? Ini. Pertama, Maulana Malik Ibrahim ketika berdakwah mengembangkan Islam dengan jalur perdagangan. Dia berdagang sambil berdakwah. Maulana Malik Ibrahim memulai aktivitas dakwahnya dengan berdagang di tempat terbuka yang berlokasi di desa Kumo dekat pelabuhan. Ia menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang murah dan terjangkau, sehingga masyarakat berbondong-bondong untuk mendatanginya. Disitulah kesempatannya berdakwah. Akhirnya dengan penuh keramahan, kesantunan, toleransi dalam keseharian, akhirnya masyarakat menjadi tertarik untuk memeluk agama Islam. Jadi Islam itu datang dengan penuh
kedamaian. Para wali berdakwah dengan penuh toleransi, saling menghormati, tidak memaksakan kehendak. Kemudian yang kedua, Maulana Malik Ibrahim mendakwahkan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit karena merasa berhasil berdakwah di kalangan rakyat biasa. Akhirnya Maulana Malik Ibrahim berniat untuk berdakwah di kalangan istana. Nah, pada waktu itu raja yang dipimpin oleh Raja Brawijaya itu tertarik dengan agama Islam walaupun dia tidak memeluk agama Islam, ya. Akhirnya Maulana Malik Ibrahim itu diangkat oleh Raja Brawijaya sebagai Sah Bandar di Gresik. Sah Bandar itu apa, Cah? Sah Bandar itu adalah kepala pelabuhan di Gresik, karena Gresik ketika itu adalah ada pelabuhannya untuk menyeberangkan dan menjembatani perdagangan dari luar daerah. Karena hubungan baiknya dengan Maulana Malik Ibrahim dan Kerajaan Majapahit dengan arif dan bijaksana, akhirnya Maulana Malik Ibrahim dan keluarganya diangkat menjadi Sah Bandar tadi. Ini salah satu makam. Ini adalah makamnya Maulana Malik Ibrahim yang berada di Gresik. Kalau mungkin sampean pernah ikut orang tuanya ziarah, sekarang makamnya Maulana Malik Ibrahim tidak sepi dari pengunjung untuk berziarah. Anak-anakku, yang ketiga, Maulana Malik Ibrahim menyebarkan Islam dengan cara mendirikan masjid dan pesantren. Seiring waktu, masyarakat Gresik semakin tertarik masuk Islam. Oleh karena itu, Maulana Malik Ibrahim mendirikan sebuah masjid, ya, dinamakan Masjid Pesucinan, yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Maulana Malik Ibrahim, terletak di Desa Leran, Kecamatan Manyar, wilayah pesisir utara Gresik. Nah, masjid inilah sebagai tempat ibadah yang digunakan juga sebagai tempat pembinaan mubaligh, ya. Para santri mondok di situ diajarkan berbagai hal oleh Maulana Malik Ibrahim. Anak-anakku, selain berdakwah, Maulana Malik Ibrahim juga memberi pelajaran terhadap santrinya dan masyarakatnya tentang teknik irigasi persawahan, mengolah tambak. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk memajukan ekonomi. Jadi Maulana Malik Ibrahim tidak hanya pandai dalam bidang agama, tapi juga sangat mumpuni dalam bidang ekonomi, dalam bidang pertanian. Nah, ini salah satu gapura menuju Masjid Pasucinan yang ada di Gresik. Nah, kalau kamu berziarah ke sana, kamu pasti menemukan masjid peninggalan Maulana Malik Ibrahim. Kemudian yang ketiga, dari penjelasan saya tadi ada beberapa sikap positif dalam pribadi Maulana Malik Ibrahim. Yang pertama, kita perlu meneladani apa yang dilakukan Maulana Ibrahim dengan cara melakukan dakwah secara bertahap, dengan cara tajwid. Artinya apa? Dalam berdakwah, Maulana Malik Ibrahim itu mengajarkan Islam secara bertahap, mengajarkan agama dilakukan dengan santun, tidak secara mendadak, ya. Semuanya melalui proses penyesuaian. Yang kedua, gigih dan tangguh dalam berdakwah. Kegigihan dan ketangguhan
dalam menyebarkan agama Islam terbukti dari perjalanan yang jauh merantau dari tanah Iran, ya, Kasan, ya, ke tanah Jawa itu kan sangat melelahkan anak. Yang ketiga, santun dan dermawan dalam berdakwah. Mungkin itu yang sangat disukai oleh masyarakat. Dengan Islam yang santun, akhirnya banyak masyarakat, kaum pedagang, kemudian para fakir miskin untuk memeluk agama Islam. Yang keempat, sikap positif yang bisa diambil adalah toleran dan selalu menjalin hubungan baik dengan siapapun. Jadi Maulana Malik Ibrahim tidak memaksa kepada warganya atau warga yang ketika itu sudah memeluk agama Hindu dan Buddha, dia tidak dipaksa untuk masuk Islam, tetapi menghormati agama yang lain. Anak-anakku, demikian pelajaran SKI pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan pertemuannya pada minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.